Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afifah Citra Dewi, kelas 12 MIPA 1, absen 2. Perlindungan dan penegakan hukum. Perlindungan hukum dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum, pemerintah membuat peraturan perundang-undangan. Penegakan hukum dilakukan dalam rangka untuk menjaga ketertiban masyarakat oleh aparat penegak hukum. AD1. Perlindungan hukum dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum, pemerintah membuat peraturan perundang-undangan. Apakah undang-undang dapat melindungi hak masyarakat? Undang-undang dapat melindungi hak masyarakat karena di dalamnya terdapat dokumen tertulis yang dibuat oleh lembaga tertentu. Di dalam dokumen tersebut berisi hal-hal yang tidak boleh dilakukan dan boleh dilakukan oleh warga negara. Apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi. Contohnya adalah sekelompok mahasiswa dan beberapa elemen masyarakat mengadakan aksi unjuk rasa. Aksi unjuk rasa tersebut dilakukan di pertengahan simpang 3 jalan raya dan mereka menuntut untuk menurunkan harga BBM. Aksi tersebut bukannya mendapatkan perhatian dari masyarakat, melainkan telah meresahkan masyarakat. Kemudian datanglah aparat penegak hukum. Mereka menyemprotkan gas air mata. Akibatnya situasi pun kembali normal. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa sekelompok mahasiswa dan beberapa elemen masyarakat merupakan pengunjuk rasa. Aksi tersebut aksi tersebut merupakan sebuah pelanggaran hukum yang tercantum dalam pasal 6 UU nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan mengemukakan pendapat di muka umum, bertanggung jawab dan berkewajiban untuk 1. Menghormati hak orang lain, 2. Menghormati aturan norma yang diakui umum, 3. Berusaha menaati dan melaksanakan undang-undang yang sedang berlaku. 4. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. 5. Saya lupa. Kemudian AD2 yaitu penegakan hukum dilakukan dalam rangka penegakan hukum dilakukan dalam rangka menjaga ketertiban masyarakat yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Apakah masyarakat dapat menjadi aparat penegak hukum? Masyarakat tidak bisa menjadi penegak hukum secara langsung, melainkan dapat menjadi pendukung aparat penegak hukum agar berjalan dengan lancar. Kemudian pada sebuah kasus, polisi itu bertugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Kemudian ketika polisi sudah melakukan tugas tersebut, polisi akan memberikan berkas perkara ke kejaksaan. Kemudian kejaksaan akan memeriksa
perkara tersebut di pengadilan. Di pengadilan tersebut hakim akan memutuskan untuk memberi tuntutan berdasarkan fakta-fakta yang ada dalam persidangan. Hakim juga mempertimbangkan hal yang dapat memberatkan dan meringankan hukuman. Hal-hal yang dapat memberatkan hukuman antara lain adalah terdakwa merupakan otak dari kejahatan. Terdakwa terdakwa telah melukai korban secara fisik. Kemudian terdakwa menggunakan senjata api. Lalu terdakwa melakukan kejahatan tingkat tinggi. Kemudian Lalu hal-hal yang dapat meringankan terdakwa, yaitu pertama, terdakwa bukan merupakan otak dari kejahatan. Lalu terdakwa bersifat kooperatif selama persidangan. Terdakwa mengakui kesalahannya. Terdakwa menyesali perbuatannya. Terdakwa sudah tua atau terlalu muda dan sakit-sakitan. Yang keenam saya lupa. Lalu pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Perlindungan dan penegakan hukum sangat penting bagi masyarakat dan pemerintah. Perlindungan hukum yang baik akan melindungi hak-hak warga negara dan pemerintah akan berjalan dengan lancar. Kemudian apa saja yang mengharuskan perlindungan dan penegakan hukum berjalan dengan lancar? Pertama yaitu tegaknya supremasi hukum, kemudian tegaknya keadilan, kemudian memberikan perlindungan dalam masyarakat. Kemudian peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Pertama adalah peran kepolisian RI. Perannya adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan. Wewenang kepolisian RI adalah melindungi keamanan dan memelihara keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, menegakkan hukum, lalu memberikan pengayoman, perlindungan, dan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian peran kejaksaan adalah melaksanakan kekuasaan di bidang penuntutan. Penuntutan artinya suatu lembaga memiliki wewenang untuk melaksanakan penuntutan di pengadilan negeri dan menaruh semua perkara di pengadilan negeri. Kemudian hakim, wewenang hakim. Kemudian peran hakim.
peran hakim yaitu mengadili perkara yang dilakukan di pengadilan negeri, 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 dan itu tidak boleh dipengaruhi oleh pihak lain maupun siapapun. Hakim adalah seseorang yang diberi wewenang UU untuk mengadili. Kemudian lembaga peradilan adalah lembaga yudikatif yang bertugas untuk menjaga keadilan dan menegakkan hukum. Kemudian lembaga peradilan di Indonesia ada dua, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung adalah pejabat pengadilan tertinggi yang lingkungannya mencakup pengadilan agama, umum, militer, dan tata usaha negara. Kemudian lingkungan peradilan umum yaitu pengadilan umum dan pengadilan tinggi. Lingkungan peradilan agama yaitu pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.